Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Baik anak soleh, kita buka pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Baik, kita mulai pelajaran kita. Kita masih membahas tentang tema 5, fokus pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa disingkat MEA. MEA. Apa itu MEA, Ustadz? Oke. Kita akan bahas tentang MEA. MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi, MEA ini adalah sarana yang menjadikan pasar utama dan basis produksi wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi luar biasa yang akan diintegrasikan menjadi bagian dari ekonomi global. Wow, menjadi bagian dari ekonomi global. Jadi anak soleh, secara sederhana adalah masyarakat ekonomi ASEAN bertujuan untuk menjadikan sebagai pasar sentral, mulai dari produksi, arus barang dan jasa, termasuk juga orang. Bagaimana Ustadz? Ulangi lagi. Jadi MEA ini anak soleh, masyarakat ekonomi ASEAN ingin menjadikan masyarakat ASEAN sebagai pusat ekonomi global, sehingga terjadi pertukaran arus apa saja itu? Arus barang, jasa, dan orang. Maksudnya Ustadz? Maksudnya adalah barang dan jasa serta orang bisa dipertukarkan dari satu negara ke negara lain atau didatangkan dari satu negara ke negara lain. Contohnya apa? Misalnya produk Indonesia dikirim ke Filipina. Begitupun juga ada produk Filipina yang didatangkan ke Indonesia berupa barang atau jasa. Bisa juga jasa. Iya. Pengiriman guru-guru atau duta-duta ke negara tetangga misalnya. Atau pengiriman pekerja ke negeri tetangga. Misalnya tenaga kerja asing yang didatangkan ke Indonesia sebagai tenaga ahli. Begitupun juga ada tenaga ahli dari Indonesia, masyarakat Indonesia yang kirim ke di luar negeri sebagai dosen, sebagai tenaga ahli engineering, sebagai sebagai dosen misalnya, seperti itu. Jadi anak soleh intinya adalah ingin menciptakan ekonomi global. Barang mudah masuk, termasuk juga orangnya mudah masuk. Ingin bekerja di Indonesia, atau orang Indonesia ingin bekerja ke luar negeri. Seperti itu anak soleh. Sehingga kita melihat, banyak tenaga kerja asing ini masuk ke Indonesia karena mereka sudah mendapatkan izin dari pemerintah sebagai tenaga kerja ahli untuk mengurusi beberapa proyek pemerintah yang bekerja sama dengan negara tetangga. Seperti itu anak soleh. Waduh, rumit. Baik, kita bahas tujuannya. Tujuan dibentuknya MEA. Tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN adalah untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang bervariasi menjadi pasar tunggal dengan jumlah total 625 juta orang dan dengan jumlah kombinasi
gross domestic product sebanyak 2,5 triliun pada tahun 2014. Wow. 2,5 triliun US dollar. Ini maksudnya adalah pertukaran uang antar sesama negara ASEAN sampai dengan 2,5 triliun. Wah, anak soleh, ini luar biasa tujuannya nih. Mulia. Artinya bahwa ingin meningkatkan status ekonomi dari negara-negara ASEAN sehingga tercipta negara ASEAN yang kuat. Yang kuat mulai dari produksinya, manusianya, dan faktor alamnya juga. Baik, apa visi MEA? Apa yang menjadi visi dari MEA? Visi itu sama dengan mimpi. Visi apa yang ingin dicapai oleh MEA? Apa yang ingin dicapai oleh MEA? Pertama adalah ekonomi yang terpadu dengan integrasi yang tinggi. Kemudian ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dari konektivitas berbagai faktor. Yang keempat, menjadi wilayah yang fleksibel dan berorientasi lebih kepada kesejahteraan individual. Yang kelima adalah ASEAN yang mendunia. Baik anak soleh, kira-kira apa saja kerjasama di antara beberapa anggota masyarakat ekonomi ASEAN? Kerjasama di antara beberapa anggota masyarakat ASEAN diantaranya adalah pertama, meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, konsultasi lebih mendalam mengenai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Keempat, mengembangkan transaksi ekonomi melalui ASEAN. Yang kelima, mengintegrasikan industri dari berbagai wilayah untuk saling mempromosikan sumber-sumber yang ada di wilayahnya masing-masing. 6. Meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan gedung-gedung masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, anak soleh, karena masyarakat ekonomi ASEAN ini produk dari luar bisa datang kapanpun. Produk-produk dari luar itu masuk dengan izin yang dipermudah, dan kemudian orang-orangnya juga dapat dikirim keluar masuk dari luar negeri ke dalam Indonesia. Artinya bahwa orang-orang di luar sana, jika mereka memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli, mereka bisa dimasukkan ke Indonesia sebagai dosen misalnya, sebagai staff engineering misalnya, sebagai pimpinan perusahaan misalnya, bisa jadi karena mereka memiliki keahlian. Maka salah satu yang harus dipersiapkan oleh Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, anak soleh, apa saja persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA? Yang pertama adalah penguatan daya saing ekonomi. Penguatan daya saing ekonomi. Kenapa penguatan daya saing ekonomi sangat perlu? Karena anak soleh, semua negara-negara di wilayah ASEAN berpacu ingin menunjukkan di mana kekuatan ekonominya masing-masing. Sehingga apabila Indonesia tertinggal, maka pertumbuhan ekonominya akan melambat. Ya. Apalagi berikutnya, program Aku Cinta Indonesia. Program Aku Cinta Indonesia. Ingat anak soleh, produk-produk dari luar negeri itu bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Apabila kita tidak cinta dengan produk Indonesia, maka apa yang terjadi?
perusahaan-perusahaan lokal atau ekonom lokal itu akan mengalami kebangkrutan, kerugian karena tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari luar yang masuk ke Indonesia. Makanya kita harus mendukung program Aku Cinta Indonesia. Artinya bahwasanya program Aku Cinta produk-produk Indonesia harus kita tanamkan sekarang. Kalau ada pakaian, made in Indonesia dan made in Jerman. Wah, made in Jerman ini kualitasnya bagus. Tapi kita lihat made in Indonesia, tidak kalah bagusnya dari kualitas Jerman. Kita punya dua produk di depan mata kita. Maka yang harus kita pilih adalah yang buatan dari Indonesia. Karena aku cinta Indonesia. Apalagi penguatan sektor UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Ini anak soleh. Kenapa ini penting? Penguatan sektor UMKM. Karena yang mendukung ekonomi suatu bangsa adalah orang-orang yang bergerak untuk kemajuan dirinya. Orang-orang yang berdiri di atas kakinya sendiri, tidak berharap dari bantuan uluran tangan dari orang lain maupun dari negara. Makanya UMKM ini, usaha mikro, kecil dan menengah, harus kita dukung. Kalau ada temannya kita yang berjualan, kita beli. Ada tetangganya kita yang berdagang, usahakan sebelum kita jauh mencari di tempat lain, kita beli dulu barangnya. Ya, penguatan sektor UMKM. Supaya apa yang terjadi? Supaya barang-barang dan jasa yang kemudian barang-barang yang didatangkan dari negara asing itu akan di-counter sehingga pengeluaran negara tidak terlalu banyak. Begitu ya anak soleh. Ya betul, begitu. Sehingga menguatkan ekonomi masyarakat. Apalagi perbaikan infrastruktur. Kenapa ada perbaikan infrastruktur anak soleh penting? Kenapa perbaikan infrastruktur sangat penting? Karena mendukung arus pergerakan manusia dan barang. Kalau terlambat pergerakan arus barangnya anak soleh, misalnya barangnya itu hanya bertahan selama 1 bulan, tapi karena terkendala infrastruktur jalan yang kurang memadai atau tidak ada transportasi untuk mencapai tempat itu, maka barang tersebut akan menjadi busuk dan basi. Ingat, perbaikan infrastruktur sangat penting karena untuk mendukung arus pergerakan barang dan manusia. Ini kita mau ingin kerja tepat waktu, tapi tidak ada transportasi. Jalanannya berlubang-lubang. Kita ingin datang tepat waktu, terkendala infrastruktur jalan yang kurang memadai. Transportasinya tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Terlambat datang di kantor, banyak pekerjaan yang terbengkalai, bahkan ekonominya juga semakin macet. Ingat, perbaikan infrastruktur sangat penting guna mendukung arus pergerakan manusia dan barang. Apalagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti yang Ustadz katakan tadi. Sekarang anak soleh yang bekerja di Indonesia, kalau kalian tidak memiliki kualitas yang mumpuni, kualitas yang hebat, maka yang akan mendominasi sebagai bos karena mereka memiliki kualitas adalah orang luar. Kalau kita tidak memiliki kualitas dalam membangun rumah yang layak huni, maka tukang-tukang itu didatangkan dari luar negeri. Kalau kita tidak mumpuni dalam wilayah pertukangan maupun perbengkelan, maka montir-montir itu yang di pinggir-pinggir jalan itu bukan lagi dari orang Indonesia, mungkin dari Filipina, Thailand, yang kemudian mendominasi pekerjaan-pekerjaan itu. Makanya kita harus tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam,
Reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Ini penting. Reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Ini penting supaya bisa mencegah terjadinya korupsi. Kenapa korupsi harus kita hilangkan? Karena korupsi anak soleh menghambat investasi. Orang luar negeri ingin berinvestasi di dalam negeri, atau orang lokal ingin berinvestasi di Indonesia. Mereka lihat, ribet sekali nih, kita harus suap kanan kiri, lalu kemudian hasilnya juga tidak bisa dibagi rata karena banyaknya koruptor. Sehingga investor asing itu ingin memasukkan modal, tidak kepingin. Untuk apa saya masukkan modal? Di sana banyak koruptor. Ingat, koruptor itu selain menghambat jalur investasi, yang kedua adalah merugikan banyak pihak, yang ketiga menyengsarakan masyarakat, yang keempat menghambat pembangunan. Dosanya besar sekali nih. Maka oleh sebab itu anak soleh, pentingnya kita mencegah korupsi adalah agar kemudian jalur investasi itu semakin cepat dan lancar. Yang kedua adalah agar pembangunan merata. Yang ketiga agar masyarakat sejahtera. Ustaz ulangi lagi. Mengapa kita harus mencegah korupsi? Karena korupsi menghambat investasi. Karena korupsi merugikan masyarakat. Karena korupsi menyengsarakan semua pihak. Karena korupsi menghambat pembangunan. Begitu. Oke? Sekarang kita masuk ke tugas. Tugas nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? Apa tujuan MEA? Kerjasama apa saja yang bisa dilakukan oleh antar negara MEA? Yang keempat, mengapa korupsi harus diberantas? Yang kelima, mengapa infrastruktur harus dibenahi? Apa tadi? Agar mempercepat arus apa? Oke, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.